damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar gembira, kabar sukacita, firman Tuhan bagi kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini menegaskan ulang kepada kita bahwa semua umat Tuhan wajib memuliakan Tuhan. Semua umat Tuhan wajib menunjukkan dan mengungkapkan rasa kagumnya atas kebesaran Tuhan, keagungan dan kehadirannya, serta karyanya yang besar dalam kehidupan kita. Mengungkapkan keagungan pada Tuhan hanya dimungkinkan apabila kita sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Bagaimana dengan baik kita mengenal dan mengerti Tuhan, dan Tuhan juga mengenal dan mengerti kita. Saudara-saudari, pemazmur yaitu Daud sangat dekat dan cukup kenal siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Tentu tidak semua orang bisa seperti ini. Sebaliknya, Daud merasakan bahwa Tuhan sangat peduli pada hidupnya. Dua hal ini saling berkaitan. Daud sangat dekat dan cukup kenal siapa itu Tuhan, dan dia juga merasakan bahwa Tuhan peduli dalam hidupnya. Inilah yang mendorong pemazmur Daud menyuarakan pujian kepada Tuhan. Bahkan dia mau mengajak seluruh umat, seluruh bangsa Israel untuk menaikkan pujian, sehingga dengan bersama-sama umat itu bersorak-sorai sebagai tanda pengakuan dan kekaguman atas karya Tuhan yang besar dalam kehidupan umat Israel. Minggu ini bagi gerejanya HKBP menjadi minggu sorak-sorai, minggu parol-polopon, sesuai dengan almanak gereja kita HKBP. Pada tanggal 10 Juli, tepatnya pada minggu ini, dan dulu pada tanggal 10 Juli 1940, gerejanya HKBP menjadi gereja yang mandiri, menjunjung Baringinna. Artinya Tuhan mengaruniakan kepada gerejanya HKBP para hamba-hamba Tuhan yang cukup, yang bisa mandiri, yaitu hamba-hamba Tuhan yang berasal dari pribumi. Ketika itu yang menjadi forsiter atau eporus yang pertama dari pribumi sejak HKBP mandiri adalah pendeta Kasianus Sirait. Bahkan bukan hanya para hamba yang sudah cukup atau siap
mandiri mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah bangsa Batak AKBP, tetapi Tuhan juga menganugerahkan anggota jemaat yang berkomitmen untuk mendukung dan memajukan pelayanan gereja melalui daya dan dana yang mandiri. Saudara-saudari, kini 71 tahun sudah gereja AKBP berjalan dalam kemandiriannya. Tentu secara bijak kita mengatakan bahwa tanpa penyertaan dan tuntunan Tuhan yang selalu mengasihi gerejanya, maka gerejanya AKBP tidak akan dapat bertumbuh, tidak akan dapat bertahan atau berkembang hingga akan tiba pada perayaan jubileo 150 tahun yang akan kita rayakan secara nasional pada tanggal 27 November 2011 nantinya. Saudara-saudari, karya Tuhan di tengah kehidupan kita atau di tengah kehidupan orang percaya, itulah yang sesungguhnya mendorong kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan dengan sikap tulus, baik, dan benar. Dalam Mazmur ini kita akan melihat ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan menjadi refleksi kita bersama dalam kehidupan kita. Yang pertama, pemazmur mengajak kita secara bersama-sama mengagungkan Tuhan. Pemazmur mengajak kita secara bersama-sama mengagungkan Tuhan. Ada beberapa sikap yang disuguhkan bagi kita, yang disarankan atau yang diajak oleh pemazmur ini untuk kita lakukan dan hidupi, yaitu bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan. Ini sikap yang pertama yang diajak oleh pemazmur kepada kita. Bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan. Bila kita perhatikan, pemazmur menggandengkan kata sorak-sorai dan memuji-muji dalam ayat ini. Hal ini menegaskan bagi kita bahwa suara sorak-sorai orang-orang percaya, orang-orang benar, umat Tuhan, sesungguhnya haruslah berisikan pujian pada Tuhan. Dalam artian, umat Tuhan, orang-orang percaya, tidak asal saja bersorak-sorai, tidak asal saja bersuara kencang dan keras, tetapi sorak-sorai itu lahir dari hati yang taat dan sikap yang takut, serta lahir dari keyakinan yang teguh pada Tuhan. Sehingga sorak-sorai orang-orang percaya mengandung puji-pujian, pemuliaan, dan pengagungan atas karya dan perbuatan Tuhan yang besar dan yang ajaib dalam hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita, saudara-saudari dan Bapak Ibu, agar jangan asal saja kita bersorak-sorai, jangan asal saja kita menaikkan pujian atau berekspresi melalui suara dan gerak tubuh kita tetapi tanpa makna. Tetapi baiklah kita sikap dan semua ekspresi pujian kita lahir dari pengenalan yang asli, pengenalan yang benar dalam kehadiran dan perbuatan Allah di sepanjang kehidupan kita. Dengan artian sorak-sorai yang mengandung pujian itu karena memang kita merasakan penyertaan Tuhan, kita merasakan kedekatan dan perbuatan Tuhan yang ajaib sepanjang hidup kita. Mengapa begitu perlu bagi pemazmur mengajak seluruh umat Tuhan bersorak-sorai dan memuji-puji? Sebab sorak-sorai yang mengandung puji-pujian, inilah yang akan menjadi tanda dan bukti dari diri orang percaya itu secara pribadi maupun secara kolektif, seluruh umat dan jemaat, bahwa hanya Tuhanlah yang senantiasa akan dipuji-puji dalam hidupnya, bukan yang lain, bukan manusia, bukan penguasa di dunia ini, bukan juga harta dan kepandaian manusia, tetapi perbuatan Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika pemazmur ini mengajak kita untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan, ini mau mengatakan, ini mau membuktikan, atau kita mau menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu yang kita puji selain hanya Tuhan. Tidak diri kita, tidak orang, tidak kekuasaan dunia, dan tidak juga kepandaian kita, tetapi hanya Tuhan saja. Itu pentingnya bagi kita untuk bersikap memuji dan memuliakan Tuhan.
Sikap yang kedua yang disarankan oleh pemazmur adalah bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita perhatikan kembali, pemazmur ini juga menggandengkan kata bersyukur dan bermazmur. Apabila kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Batak, Bible, kata memuji-muji itu sama maknanya dengan bermazmur. Diterjemahkan dengan kata marende, memuji. Artinya, sikap bersyukur orang percaya ditampilkan dengan hati riang gembira dan penuh sukacita dalam Tuhan. Tentu ungkapan riang gembira dan penuh sukacita ini tidak melulu dengan ekspresi yang kelihatan dari luarnya saja. Belum tentu orang juga yang bernyanyi, bersorak-sorai atau tertawa, terbahak-bahak, belum tentu itu juga adalah orang-orang yang senang jiwanya, hatinya. Itu makanya riang gembira dan penuh suka itu tidak melulu harus ditampilkan dengan sikap dan gerak tubuh kita. Orang diam pun bisa bersukacita, bisa riang gembira dalam jiwanya, dalam hatinya. Saudara-saudari, ini juga yang pernah ditujukan oleh Daud pada Mazmur 103 ayat 1. Dia mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ungkapan ini muncul ketika Daud merasa terbeban berat. Dia merasa bergumul sekali, sampai-sampai dia tidak bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan melalui gerak tubuhnya, melalui suaranya. Tetapi dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bisa tubuh Daud, bisa raganya lemah, tetapi jiwanya dan batinnya selalu memuji-muji Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, itu bisa terjadi. Tubuh kita bisa lemah, kita bisa mengalami sakit, kita bisa bergumul dan berbeban berat, tetapi jiwa dan batin kita bisa tetap bergairah, tenang untuk menghadapinya. Jiwa yang haus akan firman Tuhan, jiwa yang hancur oleh penyesalan, dan jiwa yang terancam sekalipun mampu memuji Tuhan. Jangan kita kira orang yang sakit terbaring di rumah sakit tidak bisa memuji-muji Tuhan. Mereka bisa. Tubuhnya yang sakit, badannya yang sakit, tetapi orang-orang yang percaya, jiwanya tetap memuji-muji nama Tuhan, meskipun tidak harus keluar dari mulut, meskipun gerak tubuhnya tidak bisa menari-nari memuliakan Tuhan, tetapi jiwanya, hatinya memuji-muji Tuhan. Saudara-saudari, firman ini mengajak kita agar senantiasa mensyukuri nikmat hidup bersama Tuhan, serta menghargai segala pemberiannya. Orang yang mau bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan itu adalah orang yang menikmati hidup dengan Tuhan. Orang yang tidak menikmati hidup bersama Tuhan, bagaimanapun banyaknya, limpahnya berkat Tuhan, dia tidak akan bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan, sebab dia tidak merasakan nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, sikap yang disarankan oleh pemazmur bagi kita adalah bernyanyilah bagi Tuhan. Sesungguhnya berangkat dari pengalaman pemazmur, Tuhan senang atas nyanyian umatnya. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan itu senang mendengar kita bernyanyi. Tuhan mau suara kita ini memuji Dia lewat nyanyian, meskipun sifatnya verbal, tetapi melalui mazmur ini Tuhan senang kalau kita bernyanyi. Syair nyanyian umat Israel biasanya tercipta dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Ini kelebihan dari nyanyian-nyanyian orang Israel dulu. Itu semua kata-katanya, syairnya itu diangkat dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saya ambil salah satu contoh. Dalam kitab Keluaran 15 ayat 1, Musa bersama-sama orang Israel menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Syairnya seperti ini. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur.
kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini adalah nyanyian kemenangan yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Dan itu diciptakan dengan menuliskan kata-kata dan syairnya. Dan pada umumnya irama nyanyian bangsa Israel pun sangat sederhana iramanya dan sangat pendek-pendek sekali, dan terkesan diulang-ulang terus-menerus. Dari pengalaman pemazmur ini dapat kita katakan bahwa Tuhan juga senang atas nyanyian kita. Saudara-saudari, ayat ini sekaligus mengajak kita bagaimana bernyanyi dengan benar, bagaimana kita bernyanyi dengan baik, serta sungguh-sungguh bernyanyi dari hati yang tulus dan rasa hormat. Sebab nyanyian yang kita nyanyikan itu bukanlah untuk diri kita sendiri, bukan diperuntukkan bagi manusia, tetapi untuk Tuhan. Nyanyian orang Kristen, nyanyian umat dan orang-orang percaya itu berbeda dengan nyanyian-nyanyian yang kebanyakan yang diciptakan di tengah-tengah dunia ini, atau nyanyian-nyanyian yang kita perhatikan. Nyanyian kepada Tuhan tidak dimaksudkan untuk menghibur diri kita sendiri atau menghibur orang lain, tetapi nyanyian umat Tuhan, nyanyian kita itu merupakan ungkapan iman yang diperuntukkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, sebenarnya kurang tepat kalau kita mengatakan mari kita mendengarkan pujian dari kor ini. Sebenarnya nyanyian itu bukan untuk manusia dan bukan untuk kita, tetapi nyanyian itu adalah ungkapan kita seluruh umat yang hadir di sini melalui persekutuan kor, dan itu diperuntukkan untuk Tuhan, bukan untuk kita dengarkan, bukan untuk menjadi hiburan bagi kita, tetapi untuk Tuhan, mewakili kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bila demikian, baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dengan niat baik dan berusaha sungguh-sungguh untuk bernyanyi dengan baik dan benar. Kita diajak melalui mazmur ini bagaimana kita berusaha dengan niat dan berusaha sebaik mungkin untuk bernyanyi dengan baik, untuk bernyanyi dengan benar. Kita tidak diajak untuk bernyanyi dengan suara yang lembut dan harus dengan suara yang merdu atau dengan suara yang indah, tetapi bernyanyilah dengan baik, bernyanyilah dengan benar. Dan seandainya pun Tuhan menganugerahkan talenta bernyanyi kepada seseorang, baiklah dipakai itu untuk memuliakan Tuhan. Namun bila pun Tuhan menciptakan kita dengan suara bernyanyi yang pas-pasan, baiklah kita imbangi itu dengan sikap yang tulus untuk menyanyikannya. Bahkan ada orang yang karena kesulitan kondisi fisiknya, suaranya tidak kedengaran atau suaranya sangat kecil sekali, suaranya tidak bagus karena kondisi fisik. Tetapi baiklah kita imbangi dengan ketulusan untuk menyanyi memuliakan Tuhan. Bahkan bila pun kita tercipta dengan mulut yang tidak mengeluarkan suara, terlahir ke dunia ini dengan tidak bisa bersuara, tetapi Tuhan memberikan, menganugerahkan hati dan jiwa yang dapat menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Di dalam hati pun kita bisa bernyanyi. Jiwa dan hati kita diberi Tuhan untuk kita, dan itu baiklah kita pakai untuk memuji-muji dan bernyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudari, bernyanyi bagi Tuhan itu sama artinya dengan saksikanlah kasih dan perbuatan Tuhan. Kabarkanlah kepada seluruh dunia Tuhan itu baik dan Tuhan itu perkasa. Kalau dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, artinya pujilah Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan rencana-rencana Tuhan yang baru setiap hari. Tidak lagi hanya nyanyian yang lama, yang 10 tahun penyertaan Tuhan, tetapi setiap hari haruslah kita menyanyikan nyanyian baru, bersyukur dengan lagu pujian yang baru kepada Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa sepanjang hidup kita memberkati kita. Saudara yang terkasih, ajakan pemazmur untuk bersorak-sorai, memuji-muji, bersyukur, bermazmur, serta bernyanyi untuk Tuhan tentu ada alasannya. Inilah bahan refleksi yang kedua bagi kita.
kita bersorak-sorai, kita memuji-muji dan bernyanyi bagi Tuhan, itu karena firman-Nya benar. Itu yang dikatakan oleh pemazmur, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, itu bukan supaya Tuhan memberkati kita, tetapi karena Tuhan sendiri, karena firman-Nya benar. Tuhan tidak asal berjanji, Tuhan tidak asal berfirman, Dia tidak asal bertindak dan berencana. Rencana dan jalan Tuhan dalam hidup orang beriman terencana dengan baik dan mencapai satu tujuan, yaitu damai sejahtera, kedamaian dan keselamatan abadi bagi orang yang beriman. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dikala bergumul, Tuhan berfirman segera menolong kita. Dikala letih, lesu dan berbeban berat, Ia berfirman memberi kelegaan. Dikala hidup tersesat, Tuhan berfirman, Dialah gembala yang baik. Dikala haus dan lapar, Tuhan berfirman, Dialah sumber air hidup dan roti kehidupan. Dikala duka, Tuhan berfirman, Dialah sumber penghiburan yang sejati bagi kita. Bahkan bagi orang yang setia sampai mati dalam imannya, Tuhan berfirman mengaruniakan mahkota kehidupan yang kekal. Firman Tuhan sungguh benar. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Sesungguhnya hal inilah yang harus mendorong kita untuk hidup benar, untuk berkata benar, berucap dengan benar, berpikir dan menentukan rencana dengan benar, bersikap dan benar seperti Tuhan dalam firman-Nya yang benar. Selain itu, saudara-saudari, kenapa kita memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan? Sebab Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan berjanji akan menyertai umat-Nya hingga selama hidup di dunia ini. Sampai kapanpun titik akhir hidup kita di dunia ini, Dia berjanji menyertai umat-Nya, orang percaya. Oleh sebab itu, bagi orang beriman, hidup di dunia ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Manusia boleh mengingkari janjinya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan pernah membatalkan janjinya. Hal inilah sesungguhnya yang mendorong kita untuk selalu datang dan berharap pada Tuhan, serta setia melakukan firman-Nya. Kemudian Tuhan kita adalah Allah yang mencintai keadilan dan hukum. Itu disaksikan oleh pemazmur. Allah adil dalam setiap keputusannya. Tuhan tidak pernah meleset dalam setiap keputusannya, tidak seperti keputusan yang dihasilkan oleh dunia ini. Tuhan juga sangat menghormati hukum yang benar dan adil. Jika Tuhan menghormati hukum yang berlaku dengan baik dan benar, kenapa umat Tuhan tidak menghormatinya? Setiap pelanggaran mendapatkan ganjaran, namun setiap kebenaran akan diperhitungkannya. Dengan kata lain, Allah tidak menghendaki umat-Nya melakukan ketidakadilan. Allah tidak menghendaki umat-Nya melanggar hukum. Hal inilah yang sesungguhnya mendorong setiap orang percaya untuk tetap berlaku adil, bersikap jujur dan benar, serta menjunjung tinggi hukum yang berjalan dengan baik dan benar di tengah-tengah dunia maupun di tengah-tengah bangsa kita ini. Yang terakhir, alasan bersorak-sorai memuji Tuhan menurut pemazmur ini karena Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Dialah Allah yang sanggup melepaskan kita dari besarnya cobaan dan pergumulan hidup. Hanya Dialah Allah yang dapat membangkitkan kita dari keterpurukan hidup dan iman. Hanya Dialah Allah yang perkasa, yang mampu memulihkan hati dan jiwa yang hancur lebur. Tidak yang lain. Hanya Dialah Allah yang sanggup mematahkan dan memutuskan kuasa kegelapan dari hidup orang-orang beriman. Dialah Allah yang perkasa, yang memberkati pekerjaan umat-Nya, memberkati keluarga dan memberkati gerejanya. Bukankah kita pantas untuk menyuarakan sorak-sorai dan memuji-muji Dia sepanjang hidup kita? Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana seharusnya sikap umat manusia, bahkan seluruh isi bumi terhadap Tuhan dan perbuatannya? Inilah yang ketiga sekaligus yang terakhir menjadi bahan perenungan bagi kita.
Pemazmur melukiskan di ayat 8 sampai dengan ayat 9 bahwa tidak seorang pun yang berani datang kepada Tuhan. Bahkan semua penghuni dunia ini gemetar dan takut berhadapan dengan Tuhan. Mengapa takut dan gentar? Sebab tidak seorang pun yang dapat disamakan dengan Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat dibandingkan dengan keagungan Tuhan. Tidak satu pun bisa ditemui dalam diri Allah ada dalam diri manusia dengan sempurna. Tidak ada. Oleh sebab itu tidak ada yang berani datang kepada Tuhan. Bumi ini, bahkan dunia ini pun takut dan gentar berhadapan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sesungguhnya hal inilah yang mendorong setiap umat, setiap orang percaya untuk menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Dengan demikian akan lahirlah sorak-sorai dan pujian kepada Tuhan. Bila kita sadari, bila kita merenung sejenak, sesungguhnya kita sanggup datang kepada Tuhan, mendekat kepadanya, bahkan mengakrabkan diri kepadanya. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena kekudusan, bukan karena kelayakan kita, tetapi Tuhan layakkan kita. Dengan demikian patutlah kita memuji-muji Dia, patutlah kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, bukan supaya kita diberkati, tetapi karena Dialah yang telah berbuat kepada hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau, Tuhan yang layak dipuji. Biarlah Tuhan, Engkau menerima suara sorak-sorai dan pujian kami. Biarlah Engkau yang menerima syukur dan mazmur kami, serta nyanyian hati kami. Karena Engkaulah yang layak dipuji dan diagungkan. Tuhan, bukan karena supaya kami mendapatkan berkat Tuhan, tetapi karena Tuhan telah melimpahkan anugerah kepada kami, sehingga layaklah kami bersyukur kepada-Mu. Ajar kami Tuhan bernyanyi, bersyukur, memuji-muji Engkau dari hati yang terdalam, dari sikap yang taat, kesetiaan dan ketulusan hati kami, dan keyakinan iman kami bahwa Tuhanlah yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Agar setiap pujian kami, agar setiap sorak-sorai kami itu muncul, lahir dari kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh sukacita, hidup bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terimalah Tuhan pujian anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini. Terimalah pujian umat-Mu yang bersyukur dan bersekutu saat ini. Dan biarlah itu menjadi tanda dan bukti kami akan tetap sepanjang hidup ini menyampaikan dan menaikkan pujian hanya untuk Tuhan yang besar saja. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.